biar pembelajaran kita nyaman, menyenangkan di kelas, kita bisa belajar dengan maksimal. Nah, kita nanti akan membuat yang namanya keyakinan kelas. Kalau dulu di semester 1 kita sudah membuat, tapi namanya tata tertib atau peraturan. Nah, sekarang kita istilahnya adalah keyakinan kelas atau dulu bisa juga kesepakatan kelas. Jadi keyakinan kelas itu adalah keyakinan yang disepakati kita bersama, tidak hanya dari ustazah membuat misalkan harus mengerjakan tugas, tidak seperti itu, tapi nanti kalian yang mengusulkan. Jadi keyakinan kelas itu diusulkan, dibuat oleh warga kelas, dijalankan juga oleh seluruh warga kelas. Nanti kalau melanggar bagaimana? Ya diingatkan karena makanya ini kan kita buat kesepakatan kelas, jadi ya kita buat bersama-sama. Jadi ketika nanti melanggar berarti ya kita sudah menerima konsekuensinya. Gitu ya. Keyakinan kelas itu contohnya apa misalkan masuk kelas tepat waktu, seperti itu. Ya. Jadi pengen kan kelasnya nyaman buat belajar? Ya. Kita akan bagikan bikinan satu persatu, silakan. Nanti kalian tuliskan keyakinan ini saya berikan satu-satu, tapi nanti kurang bisa minta lagi ya. Bisa dikeluarkan alat tulisnya, boleh. Ya nanti hadiah sama. Silakan dituliskan keyakinan kelas yang pengen ada di kelas kelas seperti apa. Silakan dituliskan di situ. Kalau sudah, nanti bisa ditempelkan ke depan deh. Jangan tunggu bolpen. Ayo, ya bawa.
ketenangan di dalam kelas saat jam kos, datang tepat waktu, mengumpulkan tugas tepat waktu. Jangan pernah kau sia-siakan waktu belajarmu, maka disiplinlah dalam waktu belajar. Menggunakan jabatan dengan sebaik-baiknya, membuang sampah pada tempatnya, tak boleh berbicara kasar, tidak berisik saat pelajaran, tertib dengan peraturan yang dibuat. Ada yang belum dibaca? Langsung peka dan tanggap serta ikut aktif saat ada partisipasi kelas. Mengambil keputusan bersama. Tidak boleh makan saat pelajaran berlangsung. Menjaga ketenangan kelas ketika guru sedang menjelaskan. Jadi dari sini kita bisa mengelompokkan jadi beberapa nih. Yang pertama tadi kaitannya tentang apa? Dikelompokkan sesuai yang mirip-mirip. Ya, ini tadi. Buat kita bersama nih, kesepakatan atau keyakinan kelas ini kita buat bareng-bareng, yang kita laksanakan bareng-bareng. Jadi nanti tidak ada aturan gawe aku aku tidak ikut membuat, tetap tidak perlu ikut mentaati, tidak seperti itu ya. Makanya tadi kan diberi kesempatan setiap kita boleh menuliskan ya, 1, 2 boleh. Nah ini setelah dikerucutkan ternyata ada beberapa poin yang sudah kita berikan di sini. Nah nanti minta tolong dari keyakinan kelas 9 kita bacakan lagi ya, dari yang sudah kalian buat masing-masing dikerucutkan lagi, ternyata ada 9. Nanti boleh dari 9 ini mau dikerucutkan lagi biar mudah mengingat. Ketika kita mudah mengingatkan, mudah melaksanakan. Kalau ini mau dikerucutkan lagi boleh. Keyakinan kelas 9D yang pertama,
membuang sampah pada tempatnya. Bisa disepakati? Jadi di luar kan sudah ada tempat sampah ya, tidak membuang sampah berarti tidak dilaci. Nah ini kaitannya dengan ini juga hampir sama ya, Pak, ini dihapus saja. Oke ya, berarti nomor 2 dihapus saja ya. Nah, oke. Membuang sampah pada tempatnya ini berarti ya sudah termasuk lacinya, nanti juga bersih karena laci kan bukan tempat sampah. Itu ya, oke. Ini hapus saja. Tambahan harus. Oh, ditambah. Enggak, maksudnya kata-katanya buang sampah pada tempat sampah. Tempat sampah laci dalam keadaan bersih. Enggak usah pakai. Ya enggak usah pakai. Itu ya tempat sampah. Tapi kita tahu ya, kita sepakati bersama tempat sampah ada di luar. Oke. Yang kedua, petugas tiket pulang dalam waktu bersamaan, ya. Sepakat? Jadi tidak yang tiket hanya 1-2, tapi semua melaksanakan tugas tiket. Ya. Oke, disepakati ya. Yang ketiga, memulai setiap aktivitas dengan berdoa ya, agar kita mendapat keberkahan dan setiap aktivitas kita dinilai ibadah. Sepakat ya? Jadi saling mengingatkan ketika berdoa ya yang serius ya, aktivitas yang lain ditinggalkan dulu. Yang keempat, menjaga ketenangan kelas dan menghormati ustaz-ustazah. Sepakat? Nah, nanti jadi silakan saling mengingatkan, tidak berbicara sendiri ketika ustazah baru menyampaikan ilmunya, ya silakan diserap dengan sebaik-baiknya. Jadi kalau tidak paham bisa bertanya. Berikutnya bermusyawarah, ya misalkan ada penarikan dana atau yang lainnya bisa kita musyawarahkan dulu. Menampung pendapat semua warga kelas. Bisa disepakati bermusyawarah? Atau ada kanal yang lain? Atau perlu dihapus? Sepakat? Ayo. Terus bertutur kata sopan dan tidak toksik. Sepakat? Nah kita akwat kita perempuan ya, berkata yang baik ya. Kita sudah ada di sini berkata yang baik atau diami. Disepakati bertutur kata sopan dan tidak toksik. Halo? Sepakat 1-2, yang lain? Disepakati? Sepakat ya. Nanti saling mengingatkan ya. Kalau mendengar ada temannya yang berkata tidak baik. Berikutnya disiplin waktu. Ya, disiplin waktu di sini bisa disiplin waktu saat masuk kelas, bisa saat mengumpulkan tugas yang diberikan di sana. Bisa disepakati? Yang terakhir, menjunjung tinggi solidaritas dan sportivitas. Bisa disepakati? Bisa. Oke, alhamdulillah ya. Ini ada yang perlu dikurangi atau sudah cukup? 8? Sudah cukup. Ya, alhamdulillah ya, ketika ini nanti bisa kita laksanakan. Ya, semoga suasana kelas kita menjadi nyaman untuk belajar. Nah, nanti minta tolong pesertanya dibuat yang bagus ya. Dari yang sudah kita sepakati ini, keyakinan kelas ini silakan dikreasikan tulisannya, bisa dalam bentuk infografis atau apa, kalian lebih ini ya, lebih apa namanya, kreatif. Silakan dari berapa nanti dibuat terus ditempel. Nanti ditandatangani. Semua cukup nggak ya? Boleh kalian semua tandatangani dikasih lembaran. Boleh apa pakai kertas yang ini lebih lebar, nanti di bawah ada tempat untuk tanda tangannya. Saya juga tanda tangan, saya juga tanda tangan. Seperti itu. Ya. Terima kasih ya, alhamdulillah sudah terbentuk keyakinan kelas 9C. Semoga bisa kita laksanakan dengan sebaik-baiknya dan suasana kelas kita menjadi nyaman.
Terus. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat siang Ustadz-Ustadzah semuanya. Terima kasih atas waktu yang diberikan kepada saya untuk mempresentasikan tentang budaya positif. Kita langsung saja sebelum kita mulai ke materi. Jadi yang akan saya sampaikan ini meliputi yang pertama tentang perubahan paradigma belajar, yang kedua tentang disiplin positif, yang ketiga tentang teori motivasi belajar, yang keempat hukuman konsekuensi, yang kelima adalah restitusi, yang keenam keyakinan kelas, berikutnya kebutuhan dasar manusia, 5 posisi kontrol dan segitiga restitusi. Kita mulai ke paradigma belajar, perubahan paradigma belajar. Ya, kita game sebentar ya Bapak Ibu Guru. Monggo silakan berpasangan, yang satu berperan sebagai A, yang satu berperan sebagai B. Ya, monggo bisa dengan belakangnya monggo. Ya, silakan disepakati yang belakang A atau B. Ya, yang depan A ya, yang depan A semua ya, yang depan A, yang belakangnya B. Instruksinya, yang A silakan dikepalkan tangannya nih. Jadi anggap jenengan menyimpan sesuatu yang sangat berharga di kepala itu dan ya sedaya mungkin diusahakan tidak terbuka. Nah, yang B tugasnya adalah dengan segala cara membuka kepalan tangan, bisa dengan berbagai cara nih, membujuk, menghardik, mengintimidasi, memarahi, intik-intik, ya menggelitik, bahkan menawari uang ya, agar bisa membuka kepala tangan. Monggo, silakan bisa dimulai. Silakan dengan berbagai cara. Si B berusaha untuk membuka kepala tangannya. Ada yang berhasil? Boleh diintik, boleh diklinik, boleh diintimidasi, boleh dikasih iming-iming uang. Ya, yang A mempertahankan kepalanya tetap. Ya, waktu habis. Bagaimana berhasil? Si B berhasil membuka kepala tangannya? Tidak ya. Nah, dari game ini tadi ya kita bisa ternyata kira-kira tadi ya posisi kontrol itu berada di tangannya siapa? Si A tadi dia tetap mempertahankan posisi tangannya digenggam, yang B berusaha. Kira-kira dari game kita tadi siapa yang memegang kontrol? Jadi masih karena kan dia harus mempertahankan. Gimana caranya supaya tidak bisa jebol pertahanannya? Jadi si A, ada lagi yang punya pendapat yang lain? B? Jadi si A tadi ya tergantung pertanyaannya. Kalau si A yang ditanya kontrol itu berada di tangan siapa? Berarti ya jawabannya ini adalah diri kita sendiri ya. Jadi kita kan yang menentukan tangan saya mau dibuka atau tidak. Jadi ternyata posisi kontrol itu ada pada diri kita sendiri. Nah, ternyata ini kita kembali ke sekolah nih. Berarti anak-anak selama ini dia mentaati peraturan, dia ini sebenarnya dia punya ya posisi kontrol, tapi dia membiarkan dirinya dikontrol oleh orang lain. Jadi perubahan paradigma belajar di sini dari paradigma stimulus respon menuju ke teori kontrol atau teori pilihan. Nah, di sini ada beberapa perbedaan nih antara stimulus atau respon dengan teori kontrol atau pilihan.
Perbedaan yang pertama, kalau paradigma stimulus respon, kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Pokoknya harus sama. Sedangkan untuk yang kontrol, kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Yang kedua, perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Jadi anak-anak berbuat salah ya salah, anak-anak salah orang tidak menerima alasan yang lain. Sedangkan untuk teori kontrol, semua perilaku memiliki tujuan. Jadi anak-anak mungkin ketika melakukan kesalahan, dia punya tujuan tertentu. Berikutnya, orang lain bisa mengontrol saya. Sedangkan untuk teori kontrol, hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda sendiri. Tadi di game kita. Terus berikutnya, saya bisa mengontrol orang lain. Sedangkan pada teori kontrol, Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Berikutnya, pemaksaan ada pada saat rujukan gagal. Biasanya ibu-ibu ya ini merah kayak lumpur seperti itu ya. Ujung-ujungnya ancaman. Sedangkan pada teori kontrol, kolaborasi atau konsensus menciptakan pilihan baru. Stimulus atau respon model berpikir menang kalah. Jadi ada yang menang, ada yang kalah. Sedangkan untuk teori kontrol ini win-win solution ya, ada yang menang semuanya, menang-menang. Kita mulai ke disiplin positif. Ketika mendengar kata disiplin, biasanya yang terframe di benak kita apa ya? Peraturan ya, peraturan, kata tertib. Ternyata luas. Jadi di sini tadi yang teori kontrol atau teori pilihan tadi ya, perubahan paradigma belajar. Di sini disampaikan oleh Dr. William Glasser. Tadi disebutkan bahwa Anda tidak bisa mengontrol orang lain, hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Jadi tadi kita ya tinggal kita berkehendak membuka tangan kita atau tidak. Semua perilaku memiliki tujuan. Model berpikir menang-menang, kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan baru. Realitas kebutuhan kita berbeda, kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Setiap orang memiliki gambaran berbeda. Jadi dari sini kita bisa menyimpulkan makna disiplin adalah belajar kontrol diri dengan menggali potensi kita ya, dan mencapai tujuan mulia, yaitu sesuatu yang menjadi seseorang yang kita inginkan berdasarkan nilai-nilai yang kita hargai. Jadi kita punya nilai-nilai yang kita hargai bersama. Berikutnya ini nanti di slide sesudahnya ada tentang teori motivasi. Ternyata ada 3 jenis motivasi. Yang pertama ini yang paling rendah itu adalah untuk menghindari hukuman. Jadi barangkali ya anak-anak kita dia taat tata tertib karena untuk menghindari hukuman, misalkan dapat poin. Terus yang kedua, teori motivasi yang kedua adalah untuk mendapatkan imbalan. Imbalan di sini bisa berupa hadiah, pujian. Jadi mereka melakukan sesuatu karena ingin mendapat imbalan. Nah, 2 motivasi nomor 1 dan 2 ini masuk kategori motivasi yang berasal dari luar, ya, eksternal. Jadi motivasinya adalah eksternal. Nah, harapannya kita nanti bisa ke motivasi yang nomor 3. Jadi teori motivasi yang ketiga ini adalah untuk menghargai diri sendiri. Tadi kita punya nilai-nilai universal ya, kebajikan yang kita lanjut bersama. Nah, untuk yang nomor 3 ini nanti masuknya ke motivasi internal. Dan motivasi internal ini lebih jangkanya panjang. Jadi baik dia ada hukuman atau tidak, baik dapat hadiah atau tidak, dia tetap melakukan. Jadi motivasi berasal dari dirinya sendiri. Contoh disiplin positif nanti adalah tentang keyakinan kelas nih. Kemarin di awal semester kedua kita sudah mempraktekkan yang membuat keyakinan kelas. Kalau dulu mungkin bahasa kita kontrak belajar. Kalau kontrak belajar kan murni dari guru yang menyampaikan. Kontrak belajarnya ini ya anak-anak, tapi dengan keyakinan kelas kita memberi ruang, memberi kesempatan pada anak-anak untuk ikut memikirkan, ikut berkontribusi.
Jadi tadi yang motivasi 1, 2 itu motivasi ekstrinsik, yang nomor 3 itu intrinsik. Sebenarnya ini rangkuman materi kita hari ini. 5 posisi kontrol, ya, penghukum, pembuat rasa bersalah, teman, pemantau, manajer. Ini kita lanjut di nanti ya. Jadi ini bisa kita refleksikan ya. Kira-kira biasanya kita pada posisi yang mana? Penghukum itu biasanya misal anak terlambat, langsung kita spontanitas ya. Lari, silakan lari atau berdiri di depan kelas seperti itu. Yang kedua, pembuat rasa bersalah itu biasanya kita ini ya sebagai ini ya apa namanya, kamu tidak kasihan sama ustazah misalkan, itu pembuat rasa bersalah. Terus yang ketiga, teman itu biasanya lebih ini ya posisi kita sebagai teman. Biasanya kalau teman ini tidak dengan ustadz atau ustazah itu ya ini kelemahannya di situ ya. Terus manajer, pemantau dan manajer. Kalau pemantau ini kita mengingatkan dengan keyakinan kelas yang sudah dibuat. Yang terakhir manajer, harapannya kita nanti berada di posisi ini. Berikutnya, nah nanti di akhir akan ada segitiga restitusi ini, bagaimana kita menghadapi suatu permasalahan yang tadi win-win solution. Jadi anak setelah menyelesaikan masalah bisa kembali kepada teman-temannya dengan pribadi yang lebih baik lagi. Jadi rangkuman materi kita sebenarnya ini. Kita mulai menanyakan. Kita lanjut nih tadi dari mungkin penjelasan lebih dalam tentang disiplin, berasal dari bahasa Latin disiplina yang artinya adalah belajar. Sebenarnya makna asal dari kata ini berkonotasi dengan disiplin diri dari muridnya Socrates dan Plato. Disiplin diri membuat orang menggali potensinya menuju sebuah tujuan apa yang dia hargai. Namun yang sudah terbiasa di lingkungan kita, di budaya kita, makna disiplin ini berubah menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Nah, kamu harus seperti ini. Kecenderungan umum adalah menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan, bukan dengan apa yang kita hargai atau pencapaian suatu tujuan mulia. Tadi sudah sedikit saya singgung, ada 3 jenis teori motivasi dan harapannya kita bisa dimulai dari diri kita. Motivasi yang nomor 3. Jadi di sini adalah motivasi internal dari dalam diri yang tadi jangka waktunya lebih panjang. Baik ada hukuman atau tidak, baik ada imbalan atau tidak, tetap dilakukan. Berikutnya tadi yang teori motivasi nomor 3 tadi kan berdasarkan nilai-nilai kebajikan universal. Apakah yang dinamakan dengan nilai-nilai kebajikan universal? Jadi nilai kebajikan universal ini adalah sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Jadi nilai tersebut bersifat universal dan lintas bahasa, suku bangsa, agama maupun latar belakang. Misal, ketika kita naik sepeda motor, kenapa harus pakai helm? Nah, kenapa bisa ada? Kenapa harus pakai helm? Ya tidak kena tilang, jangan selamat, betul sekali. Jadi nilai kebajikan yang bisa kita ambil adalah keselamatan. Satu lagi, ketika pandemi kemarin, kenapa kita harus pakai masker? Ya 100 ya. Kesehatan. Jadi nilai kebajikan universalnya adalah kesehatan. Itu ya. Jadi nilai kebajikan universal ini nilai yang bisa dipahami bersama. Setiap perilaku atau perbuatan memiliki suatu tujuan. Dengan mengaitkan nilai kebajikan yang diyakini seseorang, maka motivasi intrinsiknya akan terbangun, sehingga menggerakkan motivasi dari dalam untuk dapat mencapai tujuan mulia yang diinginkan oleh Dian Gosling. Nilai kebajikan yang ingin
dicapai oleh setiap anak Indonesia kita kenal dengan profil pelajar Pancasila. Jadi banyak sekali ya teori-teori tentang nilai kebajikan yang sekarang baru digencar-gencarkan ya di pendidikan adalah salah satunya tentang profil pelajar Pancasila yang berisi beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, mandiri, bernalar kritis, berkebinekaan global, bergotong royong, kreatif. Nah kemarin di pas P5 dinyanyikan ya. Nah mungkin Ustazah Murjani bisa memimpin ya di pelajar Pancasila, beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Berkebinekaan global, kreatif dan bergotong royong. Seperti itu ya. Nah itu biasanya kan ketika dinyanyikan lebih cepat dihafalkan. Nah ini contoh beberapa bentuk program kebajikan nih. Jadi yang perlu kita perhatikan adalah beri pengakuan secara khusus nih setiap murid kita, beri pengakuan secara pribadi, beri pengakuan kepada semua murid. Jadi setiap murid kan tentunya istimewa, mereka punya kelebihan dan itu harus kita apresiasi. Beri pengakuan secara konsisten dan fokus pada proses. Contoh pengakuan atau apresiasi kebajikan nih, pembukanya misalkan, kemarin saya perhatikan rasa empatimu besar sekali pada saat menolong murid baru di kelas kita. Ini bisa dikategorikan tuh ya di kalimat pembukanya seperti itu, nilai kebajikan terus situasinya. Saya menghargai kepedulianmu pada saat kamu bantu teman-temanmu di tugas kelompok. Terus contoh yang lain, terima kasih untuk rasa tanggung jawabmu pada saat kamu memungut kertas yang berserakan di lantai. Itu ya, jadi harapannya di budaya positif ini kita menonjolkan ya kebiasaan-kebiasaan baik yang sudah ada. Jangan kita fokusnya ke hal-hal yang negatif. Ketika yang kita fokusnya ke hal negatif, ya yang akan kita temui negatif terus. Padahal setiap kita punya hal positifnya. Nah sekarang kita masuk ke hukuman atau konsekuensi. Kalau dulu saya lebih sering mengenalnya hukuman ya, konsekuensi yang baru belum lama. Terus nanti akan ada lagi namanya restitusi. Nah sekarang coba Ustazah kelompokkan, paling atas itu kira-kira masuk ke dalam hukuman atau konsekuensi. Nah sebelum kita ke materi, murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker. Hukuman atau konsekuensi? Hukuman atau konsekuensi? Ya ada yang hukuman ada konsekuensi. Ya, nanti kita lihat perbedaan antara hukuman dengan konsekuensi. Hukuman ya lebih ke hukuman. Terus mencatat 100 kali dalam buku kalimat, saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Hukuman atau konsekuensi? Ya, konsekuensi. Ya, ini masih hukuman. Coba berikutnya. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Hukuman. Ya, hukuman. Membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Konsekuensi, betul. Menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Konsekuensi, betul ya. Terakhir, murid disuruh untuk tidak mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam. Hukuman ya. Nah sekarang kita bedakan apakah bedanya hukuman dengan konsekuensi. Nah kalau hukuman itu adalah sesuatu yang menyakitkan harus terjadi. Kalau konsekuensi ya sesuatu yang memang harus terjadi. Berikutnya, hukuman membuat anak sakit nih, baik secara fisik maupun hati untuk jangka waktu lama. Mungkin dia memendam sakit hati, memendam dendam, seperti itu. Sedangkan untuk konsekuensi membuat anak merasa tidak nyaman dalam jangka waktu pendek. Jadi mungkin dia pas saat dia melaksanakan konsekuensi itu. Berikutnya, hukuman membuat anak membenci kedisiplinan. Sedangkan untuk konsekuensi anak menghargai disiplin. Hukuman
cenderung kepaksaan, sedangkan konsekuensi ini stimulus tanggapan. Hukuman mendorong anak menyakiti diri sendiri, konsekuensi mendorong anak agar mudah menyesuaikan diri. Hukuman adalah konsep diri yang buruk, konsekuensi konsep diri yang baik. Anak belajar untuk menyembunyikan kesalahan, jadi karena takut dengan hukuman maka dia tidak jujur, menjadi tidak jujur. Sedangkan untuk konsekuensi, anak belajar untuk mematuhi peraturan. Hukuman membuat rasa marah, bersalah, dipermalukan, merasa tak dihargai. Sedangkan untuk konsekuensi, kehilangan hak dibuat tidak nyaman, diasingkan untuk sementara. Contoh tengok misal ya, anak terlambat. Nah konsekuensinya karena dia terlambat maka seharusnya dia istirahat, teman-temannya istirahat, dia masih mengerjakan tugas. Itu masuk di konsekuensi. Nah, selain hukuman dan juga konsekuensi, ada yang lebih tingkatannya lebih baik lagi, itu namanya adalah restitusi. Sudah pernah mendengar? Baru sekarang ya, saya juga baru saja restitusi ya. Nah, ternyata selain istilah hukuman dan konsekuensi ada istilah namanya restitusi. Jadi restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Restitusi ini juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka ingin menjadi, tujuan mulia dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Gosen 2004. Jadi ini nanti dia bisa kembali kepada komunitasnya dengan pribadi yang lebih baik. Ada 9 ciri restitusi. Yang pertama, bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Yang kedua, memperbaiki hubungan. Yang ketiga, tawaran atau bukan paksaan. Restitusi menuntut untuk melihat ke dalam diri. Restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Restitusi diri adalah cara yang paling baik. Restitusi fokus pada karakter, bukan tindakannya. Restitusi fokus pada solusi. Yang terakhir, restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya, tadi dengan karakter yang lebih kuat. Berikutnya tentang keyakinan kelas. Jadi disiplin positif itu bisa kita mulai, kita terapkan dengan membuat keyakinan kelas. Nah kalau dulu kita itu tadi ya, contohnya kontrak belajar atau tata tertib. Nah sekarang lebih ke keyakinan kelas. Keyakinan kelas ini mungkin bahasanya lebih abstrak. Ini contoh beda peraturan dengan keyakinan kelas. Jadi kalau peraturan, kata-katanya itu ya selalu kembalikan buku ke tempatnya. Kalau keyakinan kelas itu berarti kalau mengembalikan buku ke tempatnya itu nilai kebajikan universalnya adalah tanggung jawab. Dilarang mengganggu orang lain, berarti nilai kebajikan universalnya adalah menghormati orang lain. Hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Ini berarti menghormati dan juga komitmen untuk disiplin. Dilarang melakukan kekerasan. Berarti ini tentang keselamatan ya, nilai kebajikan universalnya. Menghormati orang lain juga. Dilarang menggunakan narkoba, ini sama kayak masker tadi ya, berarti kesehatan. Pergantian atau menunggu giliran, ini keyakinan kelas atau nilai kebajikan universalnya adalah menghormati orang lain, bersabar, gunakan masker, itu nilai kebajikan universalnya adalah kesehatan, keselamatan. Jangan berlari di teras atau koridor, ini sama keselamatan dan juga keamanan. Nah, keyakinan kelas mengapa tidak peraturan saja? Keyakinan kelas, jadi tadi ya kalau peraturan itu kan hanya satu pihak ya, mungkin dari guru yang membuat aturan. Tapi dengan keyakinan kelas berarti kita membuat sebuah kesepakatan, nilai kebajikan yang dipahami bersama, kita sepakati bersama dan akhirnya kita laksanakan bersama. Dari situ nanti anak-anak lebih merasa memiliki ya, karena dia juga ikut terlibat. Ini tadi contohnya. Jadi untuk mendukung motivasi intrinsik, kembali ke nilai keyakinan lebih menggerakkan seseorang dibandingkan mengikuti serangkaian
tertib, ada semangat, seperti itu ya, yang saling menyayangi. Itu beberapa contoh keyakinan kelas. Nah ini yang kemarin saya praktekkan ya di hampir semua kelas. Kebetulan kemarin kan masuk tahun semester baru ya, semester baru. Kalau di semester 1 kita membuat kontrak belajar, di semester kedua ini kita membuat keyakinan kelas. Jadi semua usul, semua menyampaikan bagaimana agar kondisi kelas bisa nyaman, kita bisa maksimal belajar. Itu kita sepakati bersama, kita laksanakan bersama. Berikutnya tentang kebutuhan dasar manusia. Nah ternyata anak-anak kita ketika dia mungkin berulah, bermasalah, ternyata ada tadi ya tujuan, ada alasan. Jadi kita tidak bisa langsung menjustis, menghakimi, oh kamu salah. Ternyata bisa jadi kebutuhan dasar mereka itu belum terpenuhi. Kebutuhan dasar manusia ini ada dikelompokkan jadi 5 nih. Yang pertama adalah kasih sayang dan rasa diterima. Yang kedua penguasaan. Yang ketiga bertahan hidup, kesenangan dan kebebasan. Nah di sini dikasih contoh masalah yang mungkin di kelas 9 atau namanya Doni saja ya, Doni. Saat di kelas Doni ini merebut bekal temannya. Ternyata dari tindakannya itu nanti kita bisa mengidentifikasi dengan kelima kebutuhan dasar ini. Nah, kenapa kok Doni merebut bekal temannya? Nah, kalau kebutuhan dasar yang pertama itu adalah kebutuhan untuk bertahan hidup atau survival. Jadi ini kebutuhan bertahan hidup, kebutuhan yang bersifat fisiologis untuk bertahan hidup, misalnya kesehatan, rumah, dan makanan. Tadi dicontohkan Doni mengambil bekal makanan. Kalau kebutuhan dasarnya tentang bertahan hidup, ya bisa jadi dia belum sarapan, terus orang tua tidak membawakan bekal, makanya dia biar survival, biar bertahan hidup, dia mengambil bekal temannya. Kebutuhan dasar yang kedua tadi kasih sayang dan rasa diterima. Jadi kebutuhan untuk diterima. Jadi kebutuhan untuk diterima ini adalah kebutuhan untuk disayangi dan diterima, meliputi kebutuhan akan hubungan dan koneksi sosial, kebutuhan untuk memberi dan menerima kasih sayang, dan kebutuhan untuk merasa menjadi bagian dari suatu kelompok. Kebutuhan ini juga meliputi keinginan untuk tetap terhubung dengan orang lain. Jadi misal tadi ya, contoh masih sama, Doni mengambil bekal teman. Bisa jadi dengan dia mengambil bekal tadi, langsung sama teman-temannya dilaporkan ke ustaz-ustazahnya. Terus ustaz-ustazahnya menyampaikan ke orang tua. Jadi dia mendapat perhatian. Oh, aku tadi dikatekin, saya jadi diperhatikan. Jadi itu adalah kebutuhan akan kasih sayang dan rasa diterima. Berikutnya penguasaan, kebutuhan pengakuan atas kemampuan. Kebutuhan ini berhubungan dengan kekuatan untuk mencapai sesuatu, menjadi kompeten, menjadi terampil, diakui atas prestasi dan keterampilan kita, didengarkan dan memiliki rasa harga diri. Nah, ini jadi misalkan dia kecenderungan jadi pemimpin, dia akan selalu menonjolkan diri. Kalau contohnya si Doni tadi yang mengambil bekal temannya, kalau kebutuhan dasarnya berupa penguasaan, nah barangkali dengan dia mengambil bekal tadi teman-temannya jadi takut, jadi oh berarti aku ditakuti, ya tentang penguasaan. Terus berikutnya, nah ini tentang kebebasan, kebutuhan akan pilihan. Kebutuhan untuk bebas adalah kebutuhan akan kemandirian, otonomi, memiliki pilihan dan mampu mengendalikan arah hidup seseorang. Anak-anak dengan kebutuhan kebebasan yang tinggi menginginkan pilihan. Mereka perlu banyak bergerak, suka mencoba-coba, tidak terlalu terpengaruh orang lain dan senang mencoba hal baru dan menarik. Jadi mungkin kadang anak bosan di kelas, ya, jadi dia pengen keluar, itu berarti dia membutuhkan kebutuhan dasarnya berupa kebebasan itu belum terpenuhi. Atau contoh si Doni tadi ya, si Doni tadi kok mengambil bekal temannya, bisa jadi dia sudah dibekali orang tua, tapi orang tua memberi menu yang itu saja, gitu ya, cuma itu saja, dia bosan, dia pengen
melihat menu teman-temannya yang bervariasi. Nah, itu adalah kebutuhan akan kebebasan. Berikutnya kesenangan, ya, kebutuhan untuk merasa senang, kebutuhan untuk mencari kesenangan, bermain dan tertawa. Bayangkan itu tanpa kenikmatan apapun, betapa menyedihkan. Glaser menghubungkan kebutuhan akan kesenangan dengan belajar. Nah, ini kalau si kasusnya Cidoni tadi berarti dia suka ya melihat ekspresi temannya pas diambil bekal. Kalau ekspresinya sedih, ekspresinya dia suka. Jadi ini adalah kebutuhan dasar tentang kesenangan. Tuh ya, jadi semoga nanti kita bisa lebih bijak ya menghadapi anak-anak kita yang mungkin berulah. Berikutnya tentang 5 posisi kontrol. Jadi tadi 5 posisi kontrol ini ada yang masuk kelompok motivasi dari luar dan juga dari dalam. Yang 2 menunjukkan identitas gagal, yang 3 menunjukkan identitas sukses. Contohnya di sini guru berbuat identitas gagal adalah menghardik, menunjuk, menyindir, misalkan kamu itu memang tidak bisa, itu kita masuk ke identitas gagal, penghukum. Yang kedua berceramah, menunjukkan kecewaan mendalam. Ini tadi yang membuat rasa bersalah. Kamu nggak kasihan sama ustazah kayak kita ke anak-anak, nggak kasihan sama Umi yang sudah memasakkan, nggak dimakan, seperti itu. Terus kalau identitas sukses membuat alasan untuk murid-muridnya ini sebagai teman, menghitung dan mengukur ini sebagai pemantau, mengajukan pertanyaan-pertanyaan ini sebagai manajer. Guru berkata contohnya nih, kalau kamu tidak melakukan saya akan. Terus yang pembuat rasa bersalah, kamu sudah mengecewakan ibu bapak. Terus yang sebagai teman, lakukan demi bapak ibu. Ya sudah, nanti bapak ibu bantu bereskan. Terus yang sebagai posisi sebagai pemantau, apa peraturan, jadi kita kembalikan kepada peraturan yang sudah ada. Kita cuma cukup mengingatkan kembali apa peraturannya, apa konsekuensinya, apa yang telah kamu lakukan, dan apa yang terjadi sekarang. Yang di posisi manajer ini apa yang kita yakini, apa kamu meyakini hal tersebut. Kalau kamu meyakininya, maka kamu memperbaikinya. Kalau kami memperbaiki, jadi kira-kira hal tersebut akan menggambarkan apa tentang dirimu. Hasilnya nanti kalau di posisi penghukum, akan memberontak, menjadi pendendam, menyalahkan orang lain. Sedangkan di posisi tadi yang membuat rasa bersalah, menyembunyikan, menyangkal, berbohong. Terus kalau di posisi teman menimbulkan ketergantungan, jadi kalau tidak dengan misalkan anak-anak Ustaz Nanang itu ya yang update ya. Kalau tidak dengan Ustaz Nanang, ya tidak, mungkin biasa saja langsung bilang naik. Terus menyesuaikan bila diawasi pada posisi pemantau. Kalau manajer menguatkan watak atau karakter. Nah, kalau murid ya tadi kalau di posisi penghukum, maka murid akan berkata saya tidak peduli. Sedangkan pada posisi yang kedua tadi, pembuat rasa bersalah, maafkan saya. Terus yang di posisi teman, saya pikir bapak ibu teman saya. Terus di posisi pemantau, saya akan dapat berapa bintang kalau melakukan hal tersebut. Terus kalau di posisi manajer, bagaimana cara agar saya bisa memperbaiki keadaan ini. Jadi dia memikirkan solusinya. Dampak pada murid kalau yang di posisi penghukum akan mengulangi kesalahan berulang kali dan perilakunya menjadi agresif. Sedangkan pada posisi yang kedua tadi apa? Penghukum, yang kedua pembuat rasa bersalah, rendah diri, merasa gagal dan tidak berharga. Terus di posisi teman, tergantung, tidak mandiri dan tidak bisa memutuskan. Terus di posisi pemantau, menitik beratkan pada dampak pada diri sendiri, mendapat hadiah atau mendapat hukuman. Sedangkan di posisi manajer, mengevaluasi diri bagaimana jadi diri yang lebih baik. Terakhir kaitannya dengan dunia berkualitas. Jadi ketika di posisi penghukum, murid meletakkan guru di luar dunia berkualitas. Jadi mungkin kalau diminta bercerita tidak mau bercerita. Terus kalau di posisi yang kedua itu sebagai pembuat rasa bersalah, murid meletakkan guru di dalam dunia berkualitas, tapi tadi motivasi eksternal. Di
posisi teman, murid meletakkan guru sebagai orang penting dalam dunia berkualitasnya. Di posisi pemantau, murid meletakkan guru peraturan di dunia berkualitas. Yang terakhir, posisi manajer itu murid meletakkan diri sebagai individu yang positif dalam dunia berkualitas. Terakhir, materi kita adalah tentang segitiga restitusi. Bagaimana kita menghadapi suatu permasalahan pada anak didik kita dengan tadi win-win solution tanpa ada yang menang, ada yang kalah. Nah, prinsipnya pada segitiga restitusi itu ada 3 tahapan. Tahap yang pertama adalah menstabilkan identitas. Jadi ketika anak-anak melakukan suatu kesalahan, kita mencoba memahami ya. Ustazah juga pernah seperti itu, pernah melakukan kesalahan. Jadi setiap orang pasti melakukan kesalahan dan bukan kamu satu-satunya yang melakukan ini. Jadi kita menstabilkan identitas dulu. Berikutnya adalah validasi tindakan yang salah. Jadi kamu tentunya punya alasan mengapa melakukan itu. Adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Misalnya kemarin yang sudah saya praktekkan di kelas itu ketika anak terlambat masuk kelas. Jadi kita stabilkan dulu identitasnya. Setiap orang pasti melakukan kesalahan dan saya juga pernah terlambat seperti itu. Jadi kita menstabilkan identitas. Validasi tindakan yang salah contohnya adalah ketika anak terlambat tadi tentu kamu punya alasan kenapa terlambat. Terus dijawab, tadi saya ke asrama dulu, saya ambil jadwal, tadi belum jadwal karena tadi malam ketiduran. Jadi mereka punya alasan validasi tindakan yang salah. Langkah yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Jadi kita kembalikan kepada keyakinan kelas kita yang sudah kita sepakati itu apa. Kalau tadi misalkan hadir di kelas tepat waktu, berarti kalau seperti ini sudah sesuai belum dengan keyakinan kelas kita. Nanti anak akan menjawab sendiri, belum misalnya. Jadi dia akan berusaha mencari solusi. Jadi solusinya itu berasal dari dia sendiri. Seperti itu. Jadi tahapannya menstabilkan identitas membuat anak yang merasa gagal karena berbuat salah menjadi positif terhadap dirinya. Guru berkata, berbuat salah itu hal yang manusiawi, tidak ada manusia. Jadi kata-kata ini contoh dari menstabilkan identitas yang bisa kita praktekkan dengan anak-anak kita. Jadi tidak langsung kamu kok langsung kita memberi hukuman, tapi tadi kita validasi diri kita pakai segitiga restitusi. Tidak ada yang manusia yang sempurna. Bapak Ibu juga buat salah, kita pasti bisa menyelesaikan permasalahan ini. Bapak Ibu tidak tertarik untuk mencari tahu siapa yang benar, siapa yang salah. Bapak Ibu lebih tertarik untuk menyelesaikan masalah. Kalau kamu menyalahkan dirimu sendiri terus-menerus, apakah kamu bersikap baik pada dirimu sendiri? Itu beberapa contoh kalimat untuk menstabilkan identitas ketika anak kita bermasalah. Langkah kedua tadi adalah validasi kebutuhan. Jadi membantu murid mengenali kebutuhan dasar tadi kembali ke 5 kebutuhan dasar tadi. Barangkali tadi sudah dikasih contohnya. Jadi yang ingin terpenuhi ketika melakukan kesalahan itu sebenarnya kebutuhan dasarnya yang belum terpenuhi itu yang mana? Jadi kita bisa menemukan solusi yang lebih tepat. Contoh kalimatnya untuk validasi kebutuhan, kamu bisa saja melakukan hal yang lebih buruk, tapi kamu tidak melakukannya. Kamu pasti punya alasan mengapa melakukannya. Apa yang penting bagi kamu, kamu boleh tetap berusaha menjaga sikap itu. Maukah kamu belajar cara untuk mendapat yang kamu butuhkan? Apakah kamu bisa melakukan dengan yang lebih baik? Itu validasi kebutuhan. Yang langkah ketiga itu adalah menanyakan keyakinan. Jadi anak melihat kesalahannya dihubungkan dengan norma sosial dan nilai yang mendasari manusia berinteraksi dengan orang lain. Contoh kalimatnya, apa nilai yang kita percaya di kelas atau di sekolah kita? Nilai universal apa yang telah kita sepakati? Kelas yang ideal itu seperti apa sih? Kamu ingin jadi anak seperti apa? Apa yang kamu rasakan ketika kamu makan itu? Kamu menjadi orang yang seperti apa? Itu beberapa contoh kalimat untuk menanyakan keyakinan. Nah ini yang kemarin sudah saya praktekkan segitiga restitusi ketika terus suaranya nggak masuk kalau tidak pakai headset. Jadi ini ada 3 tahapannya itu.
ada umpan balik dari siswanya bagaimana perasaannya. Dari situ anak merasa senang. Saya tadi tidak dimarahi ustazah, tapi saya diberi ini, saya bisa menemukan solusi. Saya tidak berjanji tidak akan terlambat lagi. Seperti itu. Demikian ustazah untuk sosialisasi budaya positif ya. Harapannya itu bisa kita laksanakan di sekolah kita. Jadi ya budaya-budaya positif yang sudah ada kita tonjolkan ya. Seperti itu. Dan tadi harapannya bisa kita ke teori motivasi yang nomor 3 yang motivasinya berasal dari diri kita sendiri. Demikian kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Coba kalau semua guru tahu ilmu kayak gini. Nah, sudah ya dok. Coba kalau semua guru tahu ilmu kayak gini. Nah, sudah ya dok. Mbak Desi tahu kenapa ustazah panggil? Tahu ustazah, saya tadi terlambat masuk kelas. Sekolah kita masuk jam berapa? Jam 7.12 ustazah. Tadi Mbak Desi masuk jam berapa? Jam 7.20 ustazah. Nah, kalau sekolah kita masuk jam 7.12, Mbak Desi masuk jam 7.20, apakah Mbak Desi sudah tepat waktu? Tidak ustazah, saya datang terlambat. Nah, terlambat itu manusiawi ya Mbak ya, berbuat kesalahan itu manusiawi. Ustazah juga pernah melakukan kesalahan ke sekolah terlambat. Tentunya Mbak Desi punya alasan kenapa tadi terlambat. Tadi setelah bina rusia, saya kembali ke asrama dulu ustazah. Kenapa harus balik ke asrama? Saya lupa menjadwal, jadi saya kembali ke asrama untuk mengambil buku dan jadwal. Kenapa tidak tadi malam menjadwalnya? Tadi malam setelah isya saya sudah tidur ustazah karena kelelahan, jadi lupa menjadwal. Kalau terlambat masuk kelas itu, apakah sudah sesuai dengan keyakinan kelas kita? Belum ustazah, saya melanggar keyakinan kelas. Apakah Mbak Desi masih ingat keyakinan kelas kita apa saja? Masih ustazah, datang tepat waktu, menjaga kebersihan kelas, tidak membuang sampah sembarangan. Nah, kalau Mbak Desi masih ingat keyakinan kelas kita, langkah apa saja yang Mbak Desi lakukan supaya tidak terlambat masuk kelas? Nanti malam saya akan menjadwal sesuai jadwal pelajaran. Jadi sehingga paginya setelah bina rusia saya tidak perlu kembali ke asrama lagi. Oke, mau Mbak Desi praktekkan mulai kapan itu? Insya Allah mulai malam ini ustazah. Baiklah, Mbak Desi sudah berusaha menjadi anak yang lebih baik. Ustazah doakan Mbak Desi jadi anak yang solihah dan selalu mentaati peraturan. Terima kasih ya Mbak Desi ya. Ya ustazah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Disara Musturi, kelas 7C dari SMP Tahun Dewa Negeri. Tadi saya dipanggil Ustazah Salpa karena saya terlambat masuk kelas. Saya senang karena tidak dimarahi, tetapi Ustazah Salpa mengajak saya untuk mencari solusi dari permasalahan saya supaya tidak terlambat masuk kelas. Terima kasih Ustazah Salpa karena telah memberi saya solusi. Saya berjanji untuk tidak terlambat lagi masuk kelas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.